Adapun untuk strategi penjualan produk keuangan itu pertama pemasaran relasional gitu, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan personal. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital, ya bisa menggunakan AI atau big data untuk memahami perilaku pelanggan. Kemudian yang ketiga, ya kan, di marketing, ya kan, karena kita harus memberikan edukasi keuangan kepada pelanggan agar lebih dapat memahami produk yang kita tawarkan. Sementara kita akan berbicara tentang segmentasi pasar dan bagaimana pengembangan produk keuangannya. Market segmentation itu ada proses pengumpulan. Segmentasi pasar atau market segmentation itu ada proses mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau preferensi yang serupa. Segmentasi itu dibagi dalam beberapa jenis, ya kan. Pertama berdasarkan demografis, ya kan, usia, pekerjaan, lokasi, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan letak geografis, ya kan. Untuk daerah agraris tentu berbeda dengan daerah industri, ya kan, untuk produk-produk keuangan yang diperlukannya. Kemudian segmentasi yang ketiga berdasarkan psikografis, ya kan, atau gaya hidup atau nilai nilai-nilai yang mencakup di produk layanan tersebut, seperti nilai ESG untuk konsumen yang mereka sudah sadar lingkungan. Kemudian segmentasi yang berikut adalah perilaku, ya kan, berdasarkan kebiasaan keuangan, pemakaian keuangan mereka. Apa mereka sebagai risk averse atau risk taker, atau mereka sebagai penabung, atau mereka sebagai pemanfaat konsumsi. Bagaimana proses untuk mengembangkan produk keuangan? Pertama yang jelas adalah riset pasar, menganalisa kebutuhan dan preferensi pelanggan. Setelah itu maka dibuatlah satu merancang produk. Itu membuat produk keuangan yang relevan, kan? Misalkan paket asuransi kesehatan untuk keluarga, ya kan, asuransi buat mobil, ya kan, dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk tabungan yang sesuai dengan target pasar, gitu. Setelah produk itu selesai dirancang, test case yaitu pengujian pasar, ya kan, melakukan uji coba produk untuk memperoleh feedback dari konsumer atau masyarakat. Setelah dan setelah ada revaluasi dan lain-lain, maka dilakukan peluncuran produk, ya kan. Memperkenalkan produk ke pasar melalui kampanye pemasaran yang terpadu. Setelah itu tentu akan dilakukan evaluasi terus-menerus untuk menganalisa performa produk dan memperbaiki jika diperlukan. Ya, selanjutnya untuk promosi dan komunikasi pemasaran untuk penjualan produk keuangan. Yang pertama kita lihat dulu tujuan dari promosi produk keuangan itu tentunya pertama untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat produk keuangan. Kemudian mendorong keputusan pembelian melalui edukasi dan penawaran yang menarik. Serta yang ketiga adalah membangun citra positif perusahaan di mata konsumen. Jadi sisi strategi promosinya ada bermacam-macam. Yang pertama contohnya adalah iklan digital, ya kan. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan ini, ya, dengan menggunakan media sosial, Google Ads atau YouTube, ya, untuk menjangkau audiens yang dituju. Kemudian yang kedua, program loyalitas atau loyalty program, itu memberikan insentif seperti poin, cashback atau diskon bunga ataupun hal-hal yang seperti itu. Kemudian mengikuti pameran dan event-event yang sesuai dengan produk keuangan yang digunakan, misalkan ikuti seminar finansial atau pameran investasi. Dan yang selanjutnya strategi yang bisa digunakan adalah word of mouth, ya kan. Ini strategi klasik tapi sangat ampuh untuk yaitu memanfaatkan testimoni dari pelanggan atau influencer yang merasa puas terhadap produk keuangan yang ditawarkan. Selanjutnya bagaimana komunikasi pemasaran dalam menjual produk keuangan, ya. Seperti kita tahu untuk produk keuangan itu satu hal yang bagi sebagian orang adalah sophisticated dan hal-hal yang teoretik. Maka dalam komunikasi pemasaran, ya, kita harus menggunakan pesan yang sederhana dan edukatif, jangan menggunakan jargon-jargon teknis yang high tech banget, ya. Kemudian bisa memanfaatkan personal branding, ya, melibatkan tenaga penjual sebagai penasihat terpercaya. Selanjutnya komunikasi pemasaran yang bisa digunakan ada multi-channel marketing, ya, menggunakan berbagai saluran seperti email, media sosial, aplikasi mobile, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah harus konsisten dalam pesan yang akan disampaikan kepada calon customer, ya. Ya, itulah bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses pemasaran untuk memasarkan produk-produk keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.